Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Ekonomi Campuran di Negara Swedia dan India. Adapun anggota dari kelompok 2 yakni yang pertama Muhammad Zaki Alvarez, Muhammad Yusuf Wirayuda, Muhammad Zalfa Aziz Ma'arif, Ramadandi, Randy Ramadana, Rifki Lukmanul Alim. Materi kali ini akan membahas tentang yang pertama sejarah ekonomi Swedia, yang kedua perekonomian Swedia pada masa sekarang, yang ketiga sejarah ekonomi India, dan yang keempat perekonomian India sekarang. 1. Sejarah ekonomi Swedia. Swedia atau Sweden adalah sebuah negara yang berletak di benua Eropa bagian utara. Swedia yang secara astronomis berada di antara 55 derajat sampai 70 derajat LU dan 11 derajat sampai 25 derajat BT. Ini berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat dan Finlandia di sebelah timur lautnya. Di sebelah timur Swedia adalah Laut Baltik dan Teluk Bothnia, sedangkan di sebelah barat daya adalah Selat Skagerrak dan Selat Kattegat. Swedia merupakan negara yang terletak di lingkaran Arktik namun beriklim sedang. Di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Swedia mengadopsi kebijakan luar negerinya sebagai negara netral. Namun Swedia turut ikut mengambil bagian dalam usaha kemanusiaan, yaitu menerima pengungsi-pengungsi dari negara-negara Eropa lainnya yang diduduki oleh Jerman. Dalam beberapa dekade terakhir, Swedia telah menjadi negara yang memiliki beragam budaya karena imigrasi yang signifikan. Pada tahun 2013 diperkirakan bahwa 15% dari populasi lahir di luar negeri dan 5% dari populasi lahir dari orang tua imigran. Masuknya imigran telah membawa masalah sosial baru. Insiden kekerasan terjadi secara berkala, termasuk kerusuhan Stockholm pada tahun 2013 yang meletus setelah polisi menembak seorang imigran tua Portugis. Menanggapi peristiwa kekerasan tersebut, partai sayap oposisi sayap kanan mempromosikan kebijakan anti-imigrasi, sementara oposisi sayap kiri menyalahkan ketimpangan yang disebabkan oleh kebijakan sosial ekonomi pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sejarah perekonomian Swedia. Perekonomian di Swedia dibiayai melalui pajak penghasilan yang relatif tinggi yang menjamin bahwa pendapatan didistribusikan ke seluruh masyarakat. Model ekonomi seperti ini disebut model Nordik. Sekitar 90% dari semua sumber daya dan perusahaan swasta dengan minoritas dari 5% dimiliki oleh negara dan 5% lainnya beroperasi baik sebagai konsumen atau produsen koperasi. Swedia telah mencapai standar hidup yang tinggi di bawah sistem campuran kapitalisme dan teknologi tinggi. Swedia memiliki pendapatan total pajak tertinggi kedua di belakang Denmark sebagai bagian dari pendapatan negara. Pada 2012, penerimaan pajak total adalah 44,2% dari PDB atau turun dari 48,3 pada tahun 2006. Next slide. Selanjutnya, perekonomian Swedia sekarang. Next slide. Nah, ini ada kondisi perekonomian Swedia sekarang. Swedia merupakan negara ekonomi campuran berbasis ekspor. Pada tahun 2010, koefisien Gini pendapatan negara ini adalah yang terendah ketiga di antara negara-negara maju dengan total 0,2 atau sedikit di atas Jepang dan Denmark, sehingga kesenjangan pendapatan di negara ini rendah. Namun, koefisien kekayaan Swedia adalah 0,853, menjadikannya kedua tertinggi di negara maju dan di atas rata-rata Eropa. Ini menyebabkan kesenjangan kekayaan tinggi. Nah, Swedia juga menempati posisi terbaik dalam indeks ekonomi hijau dunia atau Global Green Economy Index. Pada tahun 2014, Swedia menempati posisi keempat dalam IMD
World Competitive Yearbook 2013. Nah, Swedia juga memiliki tingkat kreativitas terbaik di Eropa untuk berbisnis dan bisa menjadi magnet bagi pekerja-pekerja dunia. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu indikator perekonomian Swedia. Pertumbuhan PDB. PDB per kapita Swedia dilaporkan sebesar 54,579,603 USD dolar pada 2018. Rekor ini naik dibanding 2017. Selanjutnya inflasi. Swedia adalah yang terendah di antara negara-negara Eropa sejak pertengahan 1990-an, berkat deregulasi dan mengikuti globalisasi. Selanjutnya pajak. Pajak di tahun 2010 45,8%. PDB negara dikumpulkan dari pajak tertinggi kedua di antara negara-negara OECD dan pernah mencapai puncaknya pada 1990, yakni sebesar 52,35%. Next. Selanjutnya komoditas unggulan. Swedia adalah negara ekonomi campuran berbasis ekspor. Kayu, tenaga air, dan biji besi adalah sumber daya alam utama. Sektor rekayasa di Swedia menyumbang 50% keluaran dan ekspor. Sedangkan telekomunikasi, otomotif, dan farmasi juga sangat penting. Swedia adalah pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia. Pertanian menyumbang 2%, PDB, dan angkatan kerja. Beberapa perusahaan terbesar asal Swedia diantaranya Volvo, Ericsson, Scania, IKEA, Sony, Ericsson Mobile Communication. Sebagian besar industri di Swedia dipegang swasta. Perusahaan publik tidak memegang peranan yang besar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang submateri ketiga, yaitu sejarah perekonomian India. Next. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, sistem perekonomian di negara India itu beralih dari sektor pertanian ke sektor perdagangan. Kegiatan perekonomian ini dikendalikan oleh para pengusaha lokal, dan pekerjaan utama masyarakat yaitu sebagai prajurit, koki, tukang cukur, pencuci, sekretaris, pembuat kerajinan tangan, akuntan, dan penjaga gajah. Pada tahun 1981 hingga 1988, liberalisasi mulai nampak. Hal ini terjadi setelah Rajiv Gandhi menggantikan Indira Gandhi, dan ia menjadi pelopor perubahan sistem ekonomi India agar lebih liberal. Next. Kemudian yaitu pengembangan sistem ekonomi India. India mulai melakukan liberalisasi ekonomi setelah tahun 1809 Masehi. Sistem perekonomian India mulai mengurangi regulasi yang tidak diperlukan. Dan selain itu, paham proteksionisme juga mulai ditinggalkan. Perubahan ini membuat India menjadi salah satu kekuatan ekonomi global di Asia dan dunia. Perubahan pada sektor perdagangan difokuskan pada kebijakan impor. Pemerintahan Rajiv Gandhi memperkenalkan OGL atau Open General Licensing bagi barang konsumsi. Untuk melindungi barang-barang konsumsi, dilakukan monopoli oleh pemerintah melalui kanalisasi atau kanalising, yakni sistem monopoli pemerintah yang memungkinkannya menyatukan seluruh produksi suatu jenis barang pada perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang telah ditunjuknya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, submateri yang keempat adalah kondisi perekonomian India sekarang. India merupakan negara dengan pemerintahan Republik Federal dengan ibu kota New Delhi dan kota terbesarnya adalah Mumbai. New Delhi merupakan kota dengan komersil terbesar di India yang mempunyai penghasilan per kapita sebesar 230.000 rupiah dan menempati peringkat ke-37 kota dengan aktivitas perekonomian terbesar di dunia. India pada masa sekarang menganut sistem ekonomi campuran, di mana sistem yang diterapkan terdapat kecenderungan terhadap sistem ekonomi sosialis.
Tentu saja karena faktor sejarah ekonomi sosialis yang belum sepenuhnya lepas dari kehidupan perekonomian India hingga saat ini. Sistem ekonomi campuran di India diterapkan untuk menghindari monopoli dari pihak-pihak swasta. Seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, jumlah kelas menengah yang besar telah muncul. Sebelumnya, perekonomian India mengandalkan sektor agraria atau pertanian. Namun, pada masa sekarang ini, sektor tersebut hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Karena India cukup berhasil melakukan industrialisasi. Negara ini pernah mencatatkan rekor pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 8% di tahun 2003. Memiliki populasi yang sangat besar, pendapatan per kapita India berdasarkan PPP berada di urutan ke-125 versi Bank Dunia. Adapun besar pendapatan per kapitanya adalah 3.262 US dollar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu komoditas India dan perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, India menjadi salah satu negara terbesar dalam produksi perangkat lunak dan bisnis proses outsourcing dengan pendapatan sekitar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2004 sampai 2005. Di sektor pariwisata, meskipun India hanya dikunjungi 3 juta pengunjung asing setiap tahun, sektor ini tetap penting meskipun bukan sektor utama. Pariwisata menyumbangkan sekitar 5,3% dari PDB India. Partner perdagangan utama India antara lain negara Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Ekspor utama India terdiri dari produk pertanian, tekstil, batu berharga, perhiasan, jasa perangkat lunak, teknologi, hasil teknik, kimia, dan hasil kulit. Sedangkan komoditas impor India terdiri dari minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk, kimia. Pada tahun 2004, total ekspor India berjumlah 69,18 miliar dolar AS, sedangkan total impornya mencapai angka 89,33 miliar dolar AS. Next. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.